Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita hadir di kesempatan yang penuh berkah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di Masjid Al-Jabbar Provinsi Jawa Barat. Satu keutamaan yang sangat besar kita semuanya hadir bisa melaksanakan salat berjamaah sebagai sebuah keutamaan bagi kita semuanya. Saya teringat dengan apa yang pernah ditulis oleh sebagian para ulama tentang keutamaan kita bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid. Di antara mereka ada yang mengatakan na'lul faqiri fil masjid khairun wa ahabbu ilallahi min tajil malikin naim. Sandalnya orang fakir yang ada di dalam masjid jauh lebih mulia dan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala min tajil malikin naim, dari mahkota seorang raja yang tertidur lelap. Ini menunjukkan bahwa keutamaan ini harus kita syukuri bersama. Terlebih Rasulullah SAW mengatakan di dalam salah satu hadis sahihnya, rakaatani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu baru qobliyah subuhnya, belum lagi salat subuhnya, belum lagi wiridnya, belum lagi wudunya. Ini menunjukkan keutamaan bagi kita supaya bisa menjadi tradisi kebiasaan kita. Bukan hanya kita ketika berada berkunjung ke masjid yang semegah ini, tetapi walaupun kita berada di tempat rumah kita masing-masing, sholat di musola penceng yang mungkin akan roboh atapnya, yang terpenting bagaimana kita memiliki kebiasaan untuk bangun sebelum fajar, melaksanakan sholat berjamaah di masjid tempat kita berada. Saya tidak akan banyak menyampaikan karena tentu waktunya juga sangat terbatas. Saya akan mengulas sedikit tadi apa yang dibacakan oleh imam kita tatkala salat, menceritakan sosok manusia yang sangat mulia, yang ini tentu memiliki korelasi dan hubungan bersamaan kita masih berada di bulan Dzulhijjah, yaitu tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi kalau kita amati apa yang dibaca oleh imam, jelas kalimatnya, walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Nabi Ibrahim itu orang yang terpilih, orang pilihan di dunia, dan dia termasuk kelompok orang-orang yang saleh di akhirat. Tentu ini menyiratkan pesan kepada kita semuanya. Kita bisa belajar, walaupun mungkin kesempatan Idul Adha ataupun hari besar Islam di Idul Adha datang setahun sekali, tetapi pesannya, pelajarannya tidak akan pernah hilang dalam ingatan kita. Nabi Ibrahim itu, para jamaah sekalian, adalah manusia yang saya pernah baca di dalam sebuah catatan yang ditulis oleh Syekh Az-Zindani rahimahullahu ta'ala yang baru saja wafat beberapa waktu yang lalu. Beliau mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah rajulun dzu syakhsiyatin faridah, laki-laki seorang nabi yang memiliki kepribadian yang unik, kepribadian yang sangat hebat. Itulah kenapa kalau kita buka di dalam Al-Quranul Karim, maka kata uswatun hasanatun itu disematkan hanya kepada Nabi Ibrahim dan kepada Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi hanya Rasulullah dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang kata uswah digandengkan dengan beliau. Ini menunjukkan bahwa betapa sosok kepribadian Nabi Ibrahim yang tadi kita dengar untayan ayatnya memberikan pesan penting kepada kita. Kenapa bisa bagus? Kenapa bisa menarik? Kenapa bisa unik? Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Zindani. Beliau mengatakan karena kehidupan Nabi Ibrahim itu adalah kehidupan yang dipenuhi dengan tadhiyah, pengorbanan. Dan dia termasuk kelompok orang-orang yang ahlul akhirah, ahlul akhirat. Sampai saya membaca apa yang dikatakan oleh beliau, mengatakan idza aradta an ta'lama insanan hal huwa min ahli dunya aw min ahli al-akhirati falyanzur ila sirati hayatihi wal yanzur ila al-kalimati allati yuraddiduha tula hayatihi wal yanzur ila al-wasiyati allati yusi biha qabla mautihi. Kalau Anda ingin tahu manusia apakah dia kelompok ahlu dunia atau ahlul akhirah, maka indikatornya tidak banyak. Kata beliau 3 saja. Yang pertama adalah fal yanzur ila sirati hayatihi. Lihatlah perjalanan hidupnya, biografi hidupnya, sirah kehidupannya, lihat sejak muda sampai dia meninggal. Akan menjelaskan kepada kita apakah dia termasuk kelompok ahli dunia atau ahlu akhirat. Dan Ibrahim termasuk kelompok ahlul akhirah. Dari mana bisa kita lihat? Dari kehidupannya sejak muda, sejak belia, sejak ketika dia menapaki usia yang masih sangat muda. Al-Quran menjelaskan bagaimana keberanian Nabi Ibrahim. Di saat dia masih muda, salah satu catatan yang sangat fenomenal ditulis dalam tinta sejarah emas, beliau telah mampu memberikan perlawanan dan menunjukkan sikap yang tegas terhadap masyarakat yang saat itu menjadi produsen pembuat patung-patung berhala yang disembah. Al-Quran menjelaskan faja'alahum judzadan illa kabiran lahum qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala-berhala yang mereka buat dan ditinggalkan illa kabiran lahum. Kecuali ditinggalkan yang besarnya saja dibiarkan begitu. Akhirnya mereka mengatakan, siapa gerangan orang yang berani-berani menghancurkan berhala-berhala ini? Di antara mereka ada yang mengatakan qalu sami'na fatan. Kami mendengar ada seorang pemuda, lihat kata-kata fatan, fityan. Seorang pemuda yang selalu menjelek-jelekan, menyebut-nyebut berhala yang kita sembah, mengejek berhala yang kita sembah, menjelek-jelekan berhala yang kita sembah. Yuqalu lahu Ibrahim. Ternyata nama pemuda tersebut adalah siapa? Ibrahim. Jadi di Al-Quran diabadikan bagaimana sikap beliau ketika muda, berani berhadapan dengan kemungkaran yang jelas-jelas berada di hadapan. Nah, yang ada di hadapan saya ini banyak sekali anak-anak yang masih muda. Mudah-mudahan bisa tampil ke permukaan menunjukkan jati dirinya sebagai pemuda yang memiliki peran besar di tengah masyarakatnya. Konon katanya sebagian para cendekiawan ahli pendidikan mengatakan saat ini di era disrupsi, era perubahan yang sangat bergerak begitu cepat, manusia akan tersegmentasi dalam beberapa bagian. Minimal ada 2 bagian besar. Yang pertama ada yang akan menjadi pemenang, winners. Yang kedua akan ada yang menjadi pecundang, orang yang kalah, loser. Siapa yang akan menjadi pemenang di abad sekarang ini? Ingat baik-baik. Pertama adalah indikatornya adalah orang yang terdidik, orang yang memiliki pendidikan, orang yang menjalani pendidikan. Maka jangan malas belajar. Belajarlah selagi muda. Imam Syafi'i kalau tidak salah mengatakan malam yadhuk dzullat ta'allumi sa'atan tajarra dzullal jahli tula hayatihi. Siapa orang yang tidak pernah merasakan sakitnya, pedihnya, lelahnya mencari ilmu di masa muda, maka siap-siap dia akan merasakan betapa hinanya dia mendapatkan kebodohan di masa tua. Belajarlah sejak muda. Yang pertama adalah orang yang terdidik, belajar sungguh-sungguh.
capai cita-citamu melalui jalur pendidikan dengan baik, dipenuhi dengan untaian prestasi. Yang kedua adalah orang yang otonom secara pribadi, orang yang punya jiwa kemandirian, orang yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tidak bersandar kepada kekayaan ibu dan bapaknya, tidak bersandar kepada kebesaran alma maternya, tidak bersandar kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah, dan dia memiliki jiwa kemandirian. Makanya di pesantren, di lembaga pendidikan, ada asramanya, itu sebetulnya pendidikan yang sangat mahal, di mana kita semuanya dididik untuk bisa mandiri, mengurus urusan kita sendiri, tidak bergantung kepada orang tua kita. Karena sehebat apapun orang tua kita, sekaya apapun, mereka pasti akan meninggalkan kita kelak, dan kita akan dituntut untuk bisa hidup sendiri, mengurus kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, orang yang akan menjadi pemenang itu adalah orang yang punya daya adaptabilitas yang baik, orang yang punya jiwa daya adaptif, bisa beradaptasi dalam setiap lingkungan, bergaul dengan orang yang lebih tua bisa menghormati, bergaul dengan sesama bisa menyesuaikan diri, bergaul dengan yang lebih rendah dia bisa mengayomi, dia bisa memberikan manfaat yang besar, bisa beradaptasi. Kesulitan sekarang, anak muda sekarang ternyata apa? Sulit untuk bisa beradaptasi. Di pesantren, di lembaga pendidikan sudah dididik sedemikian rupa, keluar dari lembaga pendidikan, tinggal dengan masyarakatnya, bukan malah mewarnai, tetapi diwarnai dengan hal-hal yang negatif. Berarti dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Kemudian indikator yang berikutnya yang akan menjadi pemenang ini adalah, di abad sekarang ini, catat baik-baik, adalah orang yang punya skill, orang yang punya keahlian khusus. Apa saja? Anda bisa melukis, Anda bisa bengkel, menjahit, apa saja skill itu harus dibangun. Syukur-syukur skill itu dimiliki dengan tingkatan kualitas yang baik. Apa itu mengerti bahasa, bisa hafal Al-Quran, bisa memahami ilmu syariat dengan baik. Ini juga bagian daripada keahlian khusus. Yang terakhir adalah, yang akan menjadi pemenang itu adalah orang yang multi akses, orang yang punya relasi yang luas. Kalau bahasa agamanya, orang yang punya jaringan silaturahmi yang kuat. Kalau punya jaringan yang kuat, Anda tidak perlu takut kemanapun, dimanapun, bergaul dengan siapapun, selalu akan bertemu dengan kawan, bertemu dengan orang yang akan bisa memberikan bantuan kepada kita. Nah, Nabi Ibrahim ini sejak muda adalah orang yang memiliki karakter seperti itu. Orang yang dipenuhi dengan jiwa disiplin, tekad yang kuat, kemampuan untuk bisa tegak berdiri di hadapan masyarakatnya walaupun dengan resiko yang sangat berat. Itulah kenapa Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang memiliki sirah kebaikan, sejarah kehidupan yang baik. Kemudian yang keduanya tadi, kalau kita ingin melihat apakah orang itu ahli dunia atau ahlul akhirat, lihat yang kedua, wangzur ilal kalimatil lati yuradiduha tula hayatihi. Dengarkan kalimat-kalimat yang sering terucap keluar dari lisannya. Kalau ahlu dunia, yang dipikirkan dari mulai bangun sampai tidur ya dunia aja. Urusan makanan, urusan pakaian, kesenangan, karesep, hobi, itu aja yang dibicarakan. Apapun yang dilakukan tidak bersentuhan dengan urusan akhirat. Tapi kalau orang ahlul akhirat itu apapun yang dilakukan, sekecil apapun, orientasinya selalu berorientasi kepada akhirat. Dan Nabi Ibrahim itu kalau kita lihat di Al-Quran, semua doa-doanya itu indah sekali. Lihat doa Nabi Ibrahim, ada doa untuk pribadinya, ada doa untuk keluarganya, bahkan ada doa untuk apa? Untuk generasi setelahnya, bahkan ada doa untuk negeri tempat dia tinggal. Di antara doanya beliau itu, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Di antara doanya, apa doanya? Rabbi habli hukman, wahai Tuhanku, hadiahkan kepadaku, hibahkan kepadaku, berikan, anugerahkan kepadaku apa? Hikmat. Hukman itu hikmah. Sebagian mufassir mengatakan al-ilman nafi', ilmu yang bermanfaat. Minta diberikan kebijaksanaan, wisdom. Minta diberikan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama diminta itu adalah hikmah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan seseorang ilmu kecuali hanya sedikit. Siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh telah diberikan sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua adalah waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan saya ini menjadi buah tutur kata yang baik sepeninggal saya. Mudah-mudahan kalau kita meninggal sudah dimakan oleh belatung dan cacing di dalam kubur, sementara orang yang masih hidup mendoakan kita. Itu yang kita harapkan. Jangan sekedar mengandalkan amal kita sendiri. Justru dengan doa-doa saudara kita itulah yang kita harapkan. Yang bagi lana an-nasiqa bi a'mal an-nasiqa bi du'ai ikhwanina lana aksar wa a'zam min a'malina. Seyogianya seseorang itu lebih percaya dengan apa? Doa saudara-saudara kita daripada amal yang kita kerjakan. Kenapa? Li'annana nakhafu min a'malina taqsir wa narju min du'ai ikhwanina lana mukhlisin. Karena kalau kita mengandalkan amalan kita, amal kita banyak copongnya, banyak celaknya. Salat kadang tidak ikhlas, bersedekah ingin dipuji orang, ya kan? Kemudian beramal kadang tidak sempurna, yang penting gugur kewajiban. Kalau kita hanya sekedar mengandalkan amal kita sedikit sekali. Tapi kita berharap dari faktor yang kedua, apa itu? Doa saudara-saudara kita. Kenapa? Karena orang-orang saudara kita mendoakan kita itu pasti ikhlas. Buktinya apa? Kita selesai sholat, kita tidak pernah tadi misalnya meminta kepada siapa? Kepada imam atau saudara kita untuk mendoakan kita. Tapi mereka dengan tulusnya mendoakan, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyayikhina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Tidak pernah kita minta saudara kita untuk mendoakan kita, tapi mereka di setiap kesempatan di penjuru bumi mereka mendoakan kita. Begitu ikhlasnya saudara kita mendoakan kita. Ya Allah, ampunilah orang-orang beriman yang hidup dan yang sudah meninggal. Berarti kita ini lebih berharap betul dengan doa saudara kita, karena jelas keikhlasannya, ketulusannya mereka mendoakan kita tanpa kita minta. Maka Nabi Ibrahim ini orang yang hebat. Dari doa-doanya, makanya jangan pernah berhenti untuk meminta kepada Allah. Ya kan? Orang yang tidak mau meminta kepada Allah itu orang yang sombong namanya. Ya, Allah itu senang sekali kalau banyak hamba-hambanya yang meminta kepada Allah. Kalau manusia banyak diminta malah marah, malah murka. Tapi Allah semakin banyak diminta semakin senang. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa Nabi Ibrahim juga bisa kita lihat di dalam doanya untuk negerinya sendiri. Rabbij'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadikan anak keturunanku menjadi apa? Keturunan yang meninggalkan dan tidak menyembah berhala-berhala. Ini doa Nabi Ibrahim untuk siapa? Untuk generasinya, untuk negerinya tempat dia berada. Maka kita pun punya kewajiban untuk selalu mendoakan, bukan hanya mendoakan orang tua kita, mendoakan saudara kita, tapi mendoakan negeri tempat kita berada. Kalau negeri kita ini chaos seperti negeri yang lain, berperang tiada henti, kira-kira kita bisa nggak sholat senyaman ini? Nggak bakal bisa. Kira-kira bisa nggak kita sekolah, mondok, belajar ilmu dengan nyaman dan tenang? Nggak bakal bisa. Tuh saudara kita di Palestina sampai hari ini sudah berapa ratus ribu yang menjadi korban pembantaian Israel. Mereka tidak sempat menikmati kenyamanan seperti yang kita rasakan hari ini. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan keamanan. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, kalau saya punya satu doa saja, dan doa itu adalah diijabah oleh Allah, maka saya akan pakai doa itu untuk mendoakan pemimpin-pemimpin saya. Kenapa? Karena solahul solahul amir, solahul rais, dengan baiknya pemimpin kita, maka itu akan berdampak kepada kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Yang terakhir adalah Nabi Ibrahim itu disebut sebagai ahlul akhirat. Kenapa? Karena indah dari sisi wasiatnya. Lihat, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat itu khulasatu hayatil insan. Resume, ringkasan kehidupan manusia itu ya ada di wasiatnya. Kalau orang ahli akhirat itu kalau mau berwasiat pasti wasiatnya yang hebat-hebat, karena itu adalah pesan terakhir sebelum meninggalkan dunia ini. Apa wasiat Nabi Ibrahim kepada anaknya? Lihat, apa?
Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Bukan hanya Nabi Ibrahim. Jadi generasi yang ketiga Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, wa Yaqubu. Begitu juga Nabi Yakub. Berarti wasiat ini terwarisi dari generasi ke generasi. Apa wasiatnya? Ya bani, innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak cucuku, sesungguhnya Allah telah mewasiatkan, telah memilih buat kalian itu agama yang terbaik, yaitu agama Islam. Maka fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini yang warisan terpenting ini. Hidup kita kalau baca doa iftitah, di antara doa selain Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, di antara doa yang diajarkan oleh guru-guru kita apa? Di antaranya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsir. Di antara bacaan itu ada kalimat begini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Apa arti kalimat itu? Inna sholati, sholat saya, wa nusuki, ibadah saya, wa mahyaya, hidup saya, wa mamati, dan mati saya untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah. Itu orang mukmin. Saya pernah naik motor. Ternyata di depan saya orang pecinta bola Persib. Di depannya pakai baju warna biru. Bukan saya benci sepak bola, saya senang sepak bola. Tapi seringkali memilih diksi kalimat itu kurang tepat. Kalau diyakini dengan keimanan bisa jatuh dalam kekufuran. Hirup jeung paeh aing jang Persib. Bayangkan. Kalimat itu sederhana. Tapi kalau untungnya kita tidak mengerti tentang kandungan kalimat itu. Kalau diyakini, diimani, itu bisa jatuh dalam kekufuran. Masa hidup dan mati kita hanya untuk apa? Sebuah kesebelasan sepak bola. Saya senang bola, senang. Tapi meyakini sesuatu bukan pada tempatnya itu berbahaya. Hidup kita, mati kita, ibadah kita hanya untuk siapa? Allah. Dan alhamdulillah kita berada di dalam naungan Islam. Inilah warisan yang harus kita jaga. Hati-hati dengan keislaman kita. Makanya para ulama mengatakan min a'zamil wada'i allati yanbaghi an taj'alaha lillah antas taudi adinaka fi kulli sabahin wa masa. Di antara barang titipan yang harus kita selalu titipkan kepada Allah di setiap pagi dan petang, apa itu? Antas taudi adinaka, kau titipkan agamamu. Jadi minta selalu kepada Allah supaya dijaga agamanya. Jangan sampai kecopetan agamanya. Ada orang kecopetan agamanya, ditinggal di pasar atau ditinggal di masjid ketika dia belanja atau ketika dia berjualan, bertransaksi, agamanya ditinggal. Mengurangi timbangan, menipu konsumen, melakukan tipu-tipuan, kezoliman kepada orang yang tidak berdaya. Berarti agamanya ditanggalkan hanya di masjid misalnya. Ketika dia bertransaksi hidup di dunia yang bebas, dia tidak lagi menggunakan aturan-aturan agama. Nauzubillah. Itulah kenapa Nabi kita mengajarkan kepada kita setiap pagi, petang, sore, pagi itu dibaca, disunahkan membaca apa? Asbahna ala fitratil Islam. Terus wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Asbahna, kami sampai di waktu pagi, ala fitratil Islam, di atas kesucian fitrah agama Islam. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim, dan di atas millah Nabi kita, bapak kita Ibrahim alaihissalam. Setiap pagi sore, pagi sore, pagi sore dibaca. Untuk apa? Mengawal, menjaga agama kita supaya tidak tercuri. Banyak orang yang sekarang agamanya tercuri. Agamanya ditanggalkan hanya di tempat peribadatan saja. Maka mudah-mudahan kuliah subuh singkat ini bisa memberikan pesan kepada kita. Jadilah manusia yang ahlul akhirah. Jangan sekedar menjadi ahlu dunia yang pikirannya, perilakunya hanya sebatas sependek ususnya. Yang dipikirkan bagaimana saya bisa tidur nyaman, makan yang nyaman, mendapatkan bisa berdampingan dengan lawan jenis yang cantik, jelita. Bukan hanya itu. Kita punya orientasi, menyekolahkan anak-anak kita berorientasi akhirat. Kita mondok mencari ilmu juga orientasinya demi agama kita, demi perkembangan dakwah Islam. Semuanya begitu. Kalian nanti ada yang masuk jurusan komputer,
jurusan biologi, jurusan apa saja, tujuannya satu, mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan bukan sekedar saya nanti mau bekerja di mana, berapa gaji saya, bukan hanya itu, tetapi orientasinya bagaimana saya bisa memberikan sumbangsih, memberikan pelayanan, servis dan manfaat buat agama kita, yaitu yang tercinta, agama Islam. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebajikan kita. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.